Ya, pemirsa, jumlah korban tewas akibat banjir yang menerjang di sejumlah daerah di Bali terus meningkat. Di samping jebol, aduh Tuhan. Ya, bisa hingga Rabu malam Polda Bali mencatat terdapat 9 korban tewas akibat banjir Bali yang tersebar di sejumlah wilayah. Di mana 4 orang tewas berada di wilayah Denpasar, 1 korban tewas di wilayah Badung, 2 orang tewas di wilayah Jemberana, dan 2 korban tewas lainnya di wilayah Gianyar. Selain korban tewas, banjir di Bali juga mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan. Sudah ada korban, anak kecil 2. Ya, pemirsa, warga terdampak banjir di Jemberana masih mengungsi. Ya, mereka ditampung di sejumlah fasilitas umum seperti balai lingkungan dan musola. Sedikitnya 20 orang warga harus tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang banjir. Pihak BPBD Kabupaten Jemberana telah mendistribusikan makanan dan alas tidur untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir. Sementara Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Bali. Pos Antemortem telah menemukan 5 jenazah dari wilayah Denpasar, Badung. Sementara itu 6 pengaduan diterima dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi saat ini ada 11 orang yang kita inikan, 5 yang sudah meninggal, yang sudah ditemukan, dan 6 ada laporan orang hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten provinsi Bali terdampak banjir. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Jemberana. Di wilayah ini terdapat 85 warga mengungsi dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Banjir juga menerjang Kabupaten Tabanan, tepatnya di Kecamatan Kediri. Sementara itu di Kabupaten Kelungkung, tepatnya di Kecamatan Daman dan Kecamatan Kelungkung, 423 jiwa terdampak banjir. Sedangkan di Kota Denpasar, banjir menerjang 4 kecamatan, di antaranya Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Nah, itu ya, Togi, ya, kita juga mengucapkan turut berduka cita begitu kepada korban yang meninggal dunia. Tadi ada 9 ya, ada 9 korban jiwa yang tersebar di beberapa wilayah. Memang kalau kita lihat, Togi, dampaknya banjir ini kemarin gitu ya, yang beredar di media sosial begitu, bagaimana mobil terendam, hanyut, begitu, rumah tenggelam. Terowongan pun juga dipenuhi dengan air, dan juga banjir juga. Dan kita berharap pun juga masyarakat tetap harus waspada, dan ketika memang ada banjir di sekitar harus bahu-membahu ya, saling menolong jika memang ada mungkin masyarakat atau saudara yang membutuhkan bantuan ya. Dan juga butuh gerak cepat begitu ya dari pemerintah setempat. Setuju. Dan bisa untuk informasi terkini banjir di Bali, kita sudah terhubung dengan Inyoman Sudika di Desa Pengambengan, Jemberana, dan Indira Ari di kawasan Kesiman, Kertalangu, Denpasar ya. Nah, kita akan ke Nyoman terlebih dahulu di Jemberana. Nyoman, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, Toga sama Sila, dapat saya laporkan dari SD 1 Desa Pengambengan. Saat ini di wilayah Pengambengan sendiri air masih menggenangi sebagian rumah warga. Dari 3.000 yang terdampak, data dari desa sendiri itu sekitar 1.000 lebih masih terendam, terutama di bagian halaman rumah warga, demikian.
Dan saat ini saya berada di Bisa di-up lagi, Kak? SD1 Pengamengan. Dapat saya tunjukkan situasi di sekolah ini saat ini sedang tidak ada pembelajaran, artinya pembelajaran melalui daring gitu. Karena situasi sekolah masih sebagian besar ini terendam. Ini ruangan kelas 6A. Nanti saya bisa di ujung ada pintu yang terbuka. Suasana di dalam ruangan juga cukup masih berantakan karena masih ada air. Dan ini halamannya masih seperti kolam. Ketinggian air sekitar ketinggian air semata kaki ya, semata kaki orang dewasa. Dan ini dari sini saya dapat ini di kelas 3B, situasi ruangannya memang masih berantakan karena dapat saya tunjukkan ketinggian air itu sepinggang orang dewasa ya. Ini sepinggang orang dewasa, dan kalau untuk anak-anak SD sendiri ini sangat berbahaya, maka pihak sekolah untuk hari ini dan kemudian kemarin di Bali sekolahnya libur, dan hari ini sampai mungkin besok hari Jumat masih melakukan proses pembelajaran daring. Demikian untuk dari Jembrana, mungkin ini juga para guru sedang melakukan bersih-bersih, aksi bersih-bersih ini dari 12 kelas yang ada di sekolah ini, 8 terendam gitu, terdampak dengan banjir, demikian. Baik, hampir setengahnya begitu ya. Lalu Nyoman, apa yang membuat air ini sulit surut atau lama surutnya? Untuk di Pengamengan sendiri memang debit airnya cukup tinggi. Dan ini merupakan daerah langganan banjir sendiri. Dan untuk di SD1 sendiri, ini banjir yang terparah. Itu data dari pihak sekolah karena di sebelumnya itu tembok sekolah ini sempat jebol, sehingga air begitu mengalir nih. Saya menuju ke tembok sekolah yang jebol. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin 1 hari sudah surut. Tapi sekarang airnya begitu besar, ini sekitar 15 meter tembok di sisi barat sekolah ambruk, demikian. Ya, Nyoman, apakah dari pemerintah setempat atau tim SAR sudah membantu? Untuk evakuasi para korban sendiri itu dilakukan kemarin. Kemarin itu dari pagi, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan termasuk juga dari Tagana sudah dikerahkan untuk mengevakuasi warga. Nah, saat ini informasi saya terakhir yang saya dapat, Pemkab Jembrana sendiri melalui BPBD akan menetapkan darurat bencana ya untuk 7 hari ke depan terhitung sejak kemarin, demikian. Baik, kalau untuk di sekolah ini apakah ada korban akibat banjir? Untuk di sekolah tidak, karena kemarin di Bali karena bertepatan dengan Hari Raya Pagar Besi, sekolah libur. Demikian Mbak Sela. Ya, untuk warga sekitar dekat sekolah ini, apakah mereka dievakuasi atau warga ini masih tetap tinggal di rumahnya? Di Pengamengan sendiri tidak ada pengungsian, ternyata mereka cuma terdata memang rata-rata rumah mereka terendam semua, namun mereka masih memilih untuk tinggal di dalam rumah. Nanti saya tunjukkan di sini di bagian belakang, kita bisa lihat kondisi rumah karena memang kedalaman air di sini bervariasi ya, ada sampai masih di sepinggang warga, ada di atas lutut, demikian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Nyoman. Nanti kita akan update lagi situasi terkini di Jembrana. Nah, kita ke Indira Ari yang ada di Denpasar. Silakan, Indira Ari, bagaimana situasi di Denpasar saat ini? Ya baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan posko pengungsian yang berada di Banjar, Topati, Kesiman, Denpasar. Dan seperti kita ketahui bahwa kawasan Topati menjadi salah satu titik yang cukup parah karena memutus akses antara dua kabupaten, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Dan sejumlah warga yang bertempat tinggal di kawasan Topati, khususnya di Jalan Siulan, itu dilakukan evakuasi dan diungsikan di salah satunya di posko Banjar Topati ini. Di sini ada terdata sebanyak 52 kepala yang diungsikan di posko pengungsian itu, dan hanya 25 orang yang menginap demikian di posko itu karena sebagian dari mereka ada yang menginap di kerabat. Cuman yang tercatat di sini ada sekitar 52 kepala. Ya, ini untuk 52 kepala keluarga yang diungsikan, mereka kemana? Apakah mereka sementara pindah ke balai
setempat atau bagaimana? Ya, betul sekali. Dari 52 kepala keluarga tersebut, mereka bertempat tinggal di sini untuk sementara. Namun diprioritaskan untuk wanita, lansia, dan anak-anak. Sebagian dari mereka, bapak-bapak, mereka menginap di rumah kerabat terdekat. Baik, kalau untuk di posko sendiri, apakah sudah ada bantuan seperti kebutuhan-kebutuhan para korban banjir ini? Terpantau sampai saat ini bantuan sudah terakomodir demikian. Cuman saat ini yang masih dibutuhkan warga adalah berupa pakaian, karena sebagian besar dari mereka pakaiannya saat ini terkubur oleh lumpur dari sisa-sisa banjir kemarin. Baik, kalau di Denpasar sendiri saat ini apakah masih ada terdapat genangan air di beberapa titik atau hampir semuanya seluruh di kawasan Denpasar ini sudah surut? Dari informasi yang kami dapat itu ada beberapa titik yang masih tergenang. Salah satunya adalah di kawasan Pasar Badung, di bagian basement parkir Pasar Badung, itu masih ada genangan air sekitar 1-1,5 meter. Namun saat ini masih dalam upaya penyedotan agar air segera surut. Ya, ini apakah ada informasi ada korban jiwa maupun mungkin bangunan yang rusak akibat banjir ini? Dari data yang kami peroleh sampai saat ini dari kantor SAR Denpasar, itu untuk wilayah Denpasar dan Badung sendiri terdata sebanyak 151 orang yang terdampak atas peristiwa banjir tersebut, dan 142 diantaranya dinyatakan selamat, 3 meninggal dunia, dan 6 orang masih dalam pencarian. Ya, apakah juga ada informasi pemerintah setempat dan juga tim SAR ini sudah membantu warganya? Pemerintah setempat terus melakukan upaya evakuasi dan pemberian bantuan, dan untuk pagi ini sendiri akan dilakukan kunjungan demikian, mungkin beberapa menit lagi dari pemerintah kota dan juga provinsi akan melakukan kunjungan ke salah satunya posko yang tempat saya berada saat ini. Baik, terima kasih rekan Indira melaporkan langsung dari Denpasar, dan sebelumnya ada Nyoman dari Jembrana, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Ya, akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung, dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Hendriko Ngantung, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pencarian korban hilang terseret banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT masih dilakukan. Proses pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. 4 warga meninggal, 2 luka berat, dan 4 warga lainnya hilang akibat banjir bandang yang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Korban yang meninggal merupakan satu keluarga ditemukan di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Petugas gabungan terus mencari 4 warga dengan alat seadanya karena lokasi kejadian masih belum bisa dilewati alat berat. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Menurut BNPB setempat, 18 desa masih terisolir akibat banjir tersebut.
Sementara 11 rumah warga di dekat Sungai Lowokoke dan Teodae hanyut terbawa arus banjir dan puluhan hektar sawah di Desa Sawu juga rusak dan ratusan hewan ternak milik warga juga hanyut terbawa arus banjir. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga korban banjir bandang kesulitan mendapatkan bantuan tanggap darurat bencana dari pemerintah. Ya, masuki hari ketiga akibat diterjang banjir bandang, warga di Kecamatan Mauponggo mulai keluhkan lambatnya pengiriman bantuan tanggap darurat bencana. Lambatnya pengiriman bantuan tanggap darurat bencana dari ibu kota Kabupaten Nagekeo akibat akses menuju lokasi bencana, baik melalui wilayah Kabupaten Ngada maupun wilayah Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo putus total. 3 jembatan penghubung yang ambruk terbawa banjir dan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Warga korban banjir bandang pun berharap agar pihak berwenang segera mengatasinya dengan membuka akses jalan darurat menuju lokasi bencana sehingga bantuan bisa disalurkan.